Sejak zaman kuno, Nusantara telah menjadi persimpangan penting jalur perdagangan dunia. Pada abad ke-7 hingga abad ke-8, para pedagang Arab, terutama dari wilayah Yaman dan Oman, mulai berlayar ke Asia Tenggara. Motivasi mereka bukan semata untuk berdagang rempah-rempah, kapur barus, dan hasil bumi tropis, tetapi juga menyebarkan pengaruh budaya dan agama. Pada abad ke-17 hingga ke-19, gelombang baru migrasi bangsa Arab ke Nusantara, khususnya dari Hadramaut, Yaman Selatan, meningkat pesat. Faktor pendorong utama adalah kesulitan ekonomi dan kekeringan di Hadramaut, ketidakstabilan politik di Arab Selatan, dan peluang besar di tanah-tanah jajahan VOC di Nusantara. Sejarah keberadaan kampung-kampung ini bermula dari migrasi orang-orang Arab yang datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dakwah Islam, dan perubahan sosial politik di Timur Tengah. Kita juga sering mendengar kata-kata istilah imigran. Itu yang dilontarkan kepada peranakan atau keturunan Arab yang dari Yaman. Yang sebelumnya 10 tahun sebelum itu tidak pernah kita mendengar kata-kata seperti ini. Imigran Yaman, pendatang Yaman yang mencari makan di Indonesia. Jadi narasi-narasi yang dibentuk ini, mohon maaf, agak berbau seperti rasis. Jadi kalau kita melihat sejarah mereka, baik itu yang Ba'alawi maupun yang non-Ba'alawi, sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia ini. Karena saya lahir di sini, orang-orang tua-tua saya dulu juga lahir di sini. Yang dimaksud imigran adalah mereka pendatang yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan bukan lahir di Indonesia, itu imigran. Seperti kakek-kakek saya yang dulu-dulu berapa ratus tahun yang lalu bisa disebut imigran. Tapi panggilan itu tidaklah elok jika itu kita sebutkan untuk keturunan Arab yang ada sekarang, karena mereka bukan imigran. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka itu didatangkan oleh Belanda dari Hadramaut dan sebagainya, antek Belanda, itu tidak berdasar. Justru banyak pejuang-pejuang kita pun juga berasal dari keturunan Arab yang memang berjuang untuk bangsa dan negara ini sejak sebelum kemerdekaan, waktu di zaman kemerdekaan maupun di pra-kemerdekaan. Mereka giat membantu, berjuang dengan uang, tenaga, pikiran, dan semua untuk republik yang dicintai ini. Beberapa kampung Arab yang terkenal di Indonesia, antara lain Kampung Pekojan di Jakarta, Pasar Kliwon di Surakarta, Kampung Ampel di Surabaya, dan Kampung Al-Munawar di Palembang. Kampung-kampung ini tidak hanya menjadi tempat tinggal keturunan Arab, tetapi juga pusat sejarah dan budaya, dengan banyak bangunan tua, makam-makam bersejarah, serta tradisi yang terus dijaga. Kampung Ampel di Surabaya, dengan Masjid Sunan Ampel sebagai pusatnya, memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Selain menjadi tempat ziarah para peziarah, kawasan ini juga terkenal dengan kedai-kedai yang menjual makanan Timur Tengah, seperti kebab dan nasi daging domba pedas, serta barang-barang keagamaan. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, komunitas Arab Hadramaut menghadapi diskriminasi, salah satunya melalui kebijakan Wittgenstelsel. Mereka diwajibkan tinggal di kawasan khusus seperti Pekojan, Batavia, dan Kampung Arab di Surabaya. Meskipun dipisahkan secara sosial, mereka tetap mempertahankan identitas budaya Arab, penggunaan bahasa Arab, tradisi sosial Hadramaut, dan perkawinan antar sesama Hadrami. Menjelang abad ke-20, komunitas keturunan Arab mulai berbaur lebih erat dengan penduduk lokal. Banyak tokoh keturunan Hadramaut yang tampil sebagai pelopor nasionalisme, seperti Haji Agus Salim, diplomat ulung, pejuang kemerdekaan, orator besar. Abdurrahman Baswedan, pendiri Persatuan Arab Indonesia, wartawan, pejuang nasionalis. Mereka menegaskan identitas keturunan Arab sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, menolak loyalitas ganda ke Timur Tengah. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang,
Ulama besar, pendiri majelis taklim terbesar di Jakarta. Melalui peran-peran tersebut, bangsa Arab di Indonesia terbukti tidak hanya memperkaya budaya dan agama, tetapi juga menjadi bagian integral dalam perjuangan membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan. Jadi banyaknya bola-bola liar atau narasi-narasi yang mengacaukan, yang tidak benar tentang peranakan Arab itu sangatlah banyak yang sekarang beredar dengan tujuan-tujuan atau motif-motif kebencian. Nah, kita sekarang ini di hari kemerdekaan yang 80 tahun, kita bahu-membahu bersama-sama untuk membangun negara ini. Karena negara ini bukan milik satu agama, satu etnik, atau satu suku, tapi negara ini milik kita semua. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan pikiran, tenaga, dan juga kalau diperlukan dengan dana dan sebagainya. Inilah sejarah itu yang kita miliki. Sejarah adalah masa lalu yang membentuk kita di hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.